ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama memasuki saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Keesaan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Firman Tuhan kali ini akan kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid dan berkumpul. Kemudian berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik
dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu pun diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangannya di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sebagian besar imam menyerahkan diri dan percaya. Berbahagialah orang yang mendengar dan menindaklanjutinya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Kristus, para rasul tidak mau terlibat langsung dalam masalah-masalah administratif. Mereka juga tidak mau terseret dalam ketegangan antara kelompok Kristen yang berbahasa Ibrani dan Yunani. Di sini Nikanor adalah salah seorang dari 7 orang terpercaya dan dipenuhi Roh Kudus yang menanggulangi kericuan tersebut dengan arif dan bijaksana, sehingga tidak pernah terulang kembali kejadian hal yang tidak diinginkan. Nama Nikanor berarti pemenang. Dalam konteks ini nama tersebut sungguh tepat. Cara mereka menangani berbagai persoalan benar-benar merupakan suatu kemenangan. Bukan kemenangan satu pihak, melainkan kemenangan atas toleransi dan akal sehat. Setelah pengangkatan ke-7 orang tersebut, gereja Yerusalem semakin bertumbuh dengan pesat. Dan satu-satunya yang merasa kalah adalah si iblis, karena telah berusaha memanfaatkan perbedaan-perbedaan alamiah melalui suku, bahasa, bangsa, dan ras untuk memecah belah kesatuan gereja-gereja Kristus. Nikanor bersama ke-6 kawannya yang lain berhasil menaklukkan iblis dengan cara mengatasi berbagai keluhan dan ketidakpuasan yang terdapat di dalam jemaat. Dengan demikian, membebaskan ke-12 murid Yesus melaksanakan tugas khusus mereka, yakni berdoa dan memberitakan firman Allah. Amin. Marilah kita bersama-sama meresapi dan memahami firman Tuhan dengan memasuki saat hening.
Marilah bersama-sama kita memasuki doa syukur dan syafaat. Kemudian nanti bersama-sama kita akan teruskan dengan doa Bapa kami. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dengan penuh ungkapan rasa syukur kami datang kepadamu. Terima kasih jika kami beroleh merasakan terang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah. Selama kami hidup melalui karya pemeliharaan-Mu, perkenanlah kami memanjatkan syafaat kami, mengingat kami masih bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum juga kunjung usai sampai dengan sekarang. Tuhan, mampukanlah bangsa Indonesia ini menghadapi pergumulan yang berat. Mampukan untuk bangsa Indonesia ini menghadapi pergumulan dan keadaan yang seperti ini. Mampukan untuk pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami, jajaran menteri, serta pejabat-pejabat lainnya yang Tuhan percaya untuk mengelola bangsa ini. Limpahkanlah hikmat dan roh yang takut akan Engkau, supaya penuh dengan kesadaran melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang berjuang sebagai tim medis, peneliti, dan juga pengembangan, serta sukarelawan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberkati dan menguatkan mereka. Bagi sesama kami yang terdampak COVID-19 dan berbagai macam penderitaan ini, baik dari segi ekonomi maupun proses belajar mengajar, pekerjaan, persoalan rumah tangga, dan juga kesehatan, kami hanya berserah dan bersandar kepada Engkau. Dalam hal pemeliharaan iman jemaat Tuhan, kami serahkan untuk GKJ Salatiga Timur yang terus berusaha memelihara iman umat di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati ibadah online dan pelayanan lainnya supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati pula untuk Bapak Pendeta, majelis, komisi, dan juga pekarya yang senantiasa selalu bekerja dengan bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik. Inilah ya Tuhan, doa, permohonan, dan syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan permohonan kami ini hanya dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.